Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di lokasi yang sangat luas di kompleks Istana Potsdam di Jerman. Kita akan berbincang seputar karakteristik ya Al-Quran, karakteristik ajaran Islam yang mengusung wasatiyah atau pertengahan. Salah satu karakteristik Islam wasatiyah ya sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam hal muamalah keduniawian. Banyak kalangan atau umat Islam yang masih merasa kebingungan. Ya, bagaimana menyikapi perbedaan? Ya, apakah perbedaan itu harus diseragamkan ataukah perbedaan itu harus dibiarkan? Ya. Di dalam Islam, dalam ajaran Islam yang wasatiyah, ya, perbedaan itu ada pada dua tingkatan. Ada yang dalam prinsip pokok yang tidak boleh berbeda, usuluddin, pokok-pokok agama, rukun iman, rukun Islam. Maka kalau ada perbedaan di situ, itu tidak disebut dengan perbedaan. Itu adalah penyimpangan atau inhiraf. Perbedaan di level yang kedua adalah pada cabang-cabang agama, furu'uddin, dalam fikih. Kalau yang pertama tadi adalah penyimpangan dalam akidah, dalam syariah, dalam pokok-pokok ibadah, ya. Sementara yang kedua ini adalah perbedaan dalam cabang-cabang agama, yaitu fikih, ya, dan masalah-masalah fikih muamalah. Nah, perbedaan di sini itu bisa menjadi rahmat dan tidak perlu dipertentangkan satu sama lain. Ya, ini adalah ikhtilaf yang menjadi sunnatullah di muka bumi. Adanya perbedaan mazhab dalam konteks cabang-cabang agama itu justru menjadi rahmat. Kekayaan khazanah Islam, kebebasan bagi umat Islam untuk memilih sesuai dengan dalilnya, sesuai dengan kondisinya, ya, yang ada di lingkungan masyarakatnya. Sementara kalau ada penyimpangan dalam pokok-pokok akidah, ini tentu tidak dibenarkan, karena ini dapat merusak inti daripada agama, merusak bangunan pondasi agama itu sendiri, ya. Seperti misalnya aliran-aliran yang mengaku Islam tetapi rukun Islamnya tidak sama atau berbeda. Rukun imannya tidak sama atau berbeda. Syahadatnya diberi tambahan. Bukan 2 kalimat syahadat, tetapi mungkin ada 3, atau mungkin ada 12, atau mungkin ada tambahan nabi dan rasul yang baru. Nah, ini merusak inti ajaran agama, tidak bisa dibenarkan dan harus diamputasi. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau perbedaan di level cabang agama kita bisa toleransi. Ya, tetapi kalau perbedaan itu bersifat penyimpangan dalam pokok ajaran agama, maka itu harus diamputasi. Sebab ini akan membahayakan dan mengancam maqasid syariah. Bukan hanya syariat Islam, tapi juga maqasidnya itu akan rusak. Sebab apa? Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan agamamu. Dan aku sempurnakan pula nikmatmu, dan aku ridhoi Islam ini untuk menjadi agama bagi kalian. Kesempurnaan nikmat dari Allah, kesempurnaan agama dari Allah, bermakna agama ini tidak boleh ditambah-tambah dan tidak boleh dikurang-kurang. Sehingga Islam wasatiyah tidak menerima ya adanya penambahan dalam unsur-unsur pokok ajaran agama, itu yang disebut dengan ifrat, ataupun pengurangan dari pokok-pokok ajaran agama, yaitu tafrid. Nah, dalam masalah ini ada persoalan dalam memandang perbedaan atau keragaman, ya, kemajemukan. Ada yang satu sisi kelompok liberal ekstrim memandang perbedaan itu selain dia adalah sunnatullah, selain dia adalah harus disikapi dengan penuh toleransi, tetapi di sisi lain kita dipaksa untuk mengakui kebenaran agama lain, ya, kebenaran agama selain Islam, kebenaran akidah selain akidah tauhid. Nah, ini tidak bisa diterima. Tetapi di sisi lain, ya, seperti tadi, masalah pluralisme agama, ya, membenarkan semua agama, meyakini bahwa semua agama itu sama benar, ya, semuanya bisa masuk surga, ya, mendapatkan penghargaan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tentu tidak benar. Sebab di dalam terminologi Al-Qur'an jelas dibedakan, ya. Orang-orang kafir itu ada dua, yaitu ahlu kitab dan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, dan mereka ditegaskan dalam Al-Quran itu adalah finari jahannam, mereka akan berada di neraka jahannam.
Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hal akidah kita eksklusif, tidak menerima dan tidak mengakui kebenaran, tapi mengakui adanya perbedaan, keragaman agama, itu adalah sunnatullah. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu. Tidak bisa kita memaksa semua orang harus beriman seperti kita yang bertauhid kepada Allah. Karena kalau Allah berkehendak, maka semua yang ada di muka bumi ini akan beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, ada yang menganggap perbedaan itu hanya harus diseragamkan. Bahkan sampai perbedaan dalam furu' itu harus diseragamkan. Dalam fikih, ya, dalam fikih ibadah, dalam fikih muamalah, semua harus diseragamkan. Kalau berbeda, maka dicap sesat, dicap bid'ah, dicap ahli neraka, dan lain sebagainya. Nah, ini juga sama-sama ekstrim. Ini yang berlebihan dalam memperlakukan agama. Demikian, salam dari Potsdam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.